Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhayati Dundio dengan NIM 1314230313. Baik, di sini saya akan memaparkan materi yang berjudul Zona Ekonomi Eksklusif atau ZEE dan Alur Laut Kepulauan Indonesia atau ALKI. Yang pertama, ada peran dan fungsi zona ekonomi eksklusif ZEE dan alur laut Kepulauan Indonesia dalam menjaga kedaulatan, keamanan, dan kepentingan ekonomi Indonesia. Zona ekonomi eksklusif ZEE dan alur laut Kepulauan Indonesia memiliki peran vital dalam menjaga kedaulatan, keamanan, dan kepentingan ekonomi Indonesia. ZEE memberikan hak eksklusif bagi Indonesia untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam di wilayah laut sejauh 200 mil dari garis pantai, termasuk dalam menegakkan kedaulatan dan keamanan maritim. Sementara itu, ALKI sebagai jalur pelayanan internasional memungkinkan kapal asing melintas dengan hak lintas damai, namun tetap di bawah pengawasan Indonesia yang memastikan kepatuhan pada hukum maritim nasional dan internasional. Selain itu, ZEE dan ALKI mendukung pertumbuhan ekonomi melalui pemanfaatan sumber daya laut dan perdagangan internasional. Sinergi keduanya memperkuat posisi Indonesia dalam peta geopolitik maritim dunia dan mendukung tujuan keberlanjutan dan stabilitas ekonomi. Yang kedua, ada potensi ekonomi dan tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan ZEE di Indonesia. ZEE Indonesia memiliki potensi ekonomi besar, terutama melalui perikanan, energi, ekowisata, dan industri maritim yang dapat mendukung pertumbuhan nasional. Namun pengelolaan ZEE menghadapi tantangan seperti penangkapan ikan ilegal, keterbatasan infrastruktur, ancaman kerusakan ekosistem, dan konflik geopolitik. Diperlukan kebijakan yang kuat, investasi infrastruktur, serta diplomasi aktif untuk menjaga kedaulatan dan keberlanjutan pemanfaatan ZEE. Ketiga, ada kebijakan dan regulasi terkait ALKI dapat menjaga keseimbangan antara hak lintas damai kapal internasional dan keamanan maritim Indonesia. Kebijakan dan regulasi terkait alur laut Kepulauan Indonesia menyeimbangkan hak lintas damai kapal internasional dengan keamanan maritim Indonesia berdasarkan UNCLOS 1982. Kapal sipil dapat melintas tanpa izin selama tidak mengganggu kedaulatan, sementara kapal militer dibatasi. Pengawasan dilakukan melalui pemantauan dan patroli TNI Angkatan Laut, serta pengembangan pelabuhan strategis untuk memperkuat posisi logistik Indonesia. Kebijakan ini juga melarang pembangunan limbah untuk menjaga lingkungan laut. Diplomasi internasional dilakukan untuk menciptakan stabilitas maritim, memastikan keamanan, dan mendukung perdagangan global. Yang keempat, ada langkah-langkah strategis yang dapat diambil oleh Indonesia untuk mengoptimalkan pemanfaatan ZEE dan ALKI di tengah dinamika kawasan dan perubahan hukum internasional. Untuk mengoptimalkan pemanfaatan zona ekonomi eksklusif dan alur laut Kepulauan Indonesia di tengah dinamika kawasan dan pertumbuhan hukum internasional, Indonesia perlu mengambil langkah strategis yang mencakup penguatan kerangka hukum, pembangunan infrastruktur maritim, peningkatan kerjasama internasional, pemanfaatan teknologi maritim canggih, pengembangan ekonomi berkelanjutan, dan penguatan diplomasi maritim. Langkah-langkah ini bertujuan untuk menjaga kedaulatan maritim, memastikan keamanan, memaksimalkan manfaat ekonomi secara berkelanjutan, serta memperkuat posisi Indonesia di forum internasional dalam menghadapi tantangan regional dan global di bidang maritim. Terakhir, kesimpulan. Zona ekonomi eksklusif ZEE dan alur laut Kepulauan Indonesia ALKI ini menegaskan bahwa ZEE dan ALKI memiliki peran penting dalam menjaga kedaulatan, keamanan, serta kepentingan ekonomi Indonesia. Sebagai negara kepulauan yang memiliki wilayah laut luas, Indonesia menghadapi berbagai tantangan dalam pengelolaan dan pemanfaatan ZEE serta ALKI, terutama terkait dengan keamanan, pelanggaran batas oleh kapal asing, dan ancaman pencemaran lingkungan. Itulah sekian dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.